Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Sejarah Pemikiran 1135. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu tokoh filsuf di era filsuf Barat modern. Selanjutnya, berikut nama-nama anggota dari kelompok kami, ada Ahya Rizky, ada Bilqis Tazkia, ada Dinda Nabil, ada Muhammad Haikal Afifi dan Zulfakar. Selanjutnya, presentasi pertama kita akan dimulai oleh Haikal. Silakan Haikal. Terima kasih Bilqis. Sini saya akan menjelaskan siapa itu René Descartes. René Descartes merupakan seorang filsuf sekaligus ahli matematika dan ilmuwan asal Prancis pada abad ke-17. Ia lahir pada 31 Maret 1596 di kota La Haye, Touraine, Prancis dan meninggal pada 11 Februari 1650 di Stockholm, Swedia. Dia sering dianggap sebagai bapak filsafat modern dengan ide atau gagasan rasionalismenya. René Descartes memiliki kontribusi yang besar terhadap filsafat, baik secara individu ataupun holistik. Ia juga membantu kemajuan pengetahuan dalam pengetahuan barat selama revolusi ilmiah. Slide selanjutnya akan dibacakan rekan saya, ya. Terima kasih rekan Haikal. Untuk latar belakang pemikiran adalah kritik terhadap pemikiran skolastik yang dipengaruhi sangat kuat oleh Aristoteles. Latar belakang pemikiran Descartes adalah kritik terhadap pemikirannya itu. Pemikiran skolastik ini berkembang pada abad pertengahan sekitar 1200 Masehi sampai 1400-an. Melalui para filsuf yang kembali mempelajari dan menggali pemikiran Aristoteles, kritik utama Descartes terhadap filsafat skolastik adalah argumen terhadap premis-premisnya, dilandaskan oleh otoritas intelektual, yakni pemikiran Aristoteles dan bukan pada argumen rasional. Karena Descartes ini sangat percaya terhadap logika manusia. Ia memiliki semboyan cognito ergo sum atau dalam bahasa Inggrisnya I think therefore I am. Pengetahuan yang sesungguhnya hanya dapat diperoleh menggunakan akal budi. Ini persis seperti apa yang saya bicarakan tadi. Panca indera tidak dapat memberi fondasi yang kuat atas pengetahuan karena pengetahuan tersebut terlalu mudah untuk disangkal ke absahannya. Descartes memiliki metode pembelajaran yang dinamakan method of doubt. Method of doubt ini digunakan dengan cara mengambil masalah yang besar dan dissect perkecil dan masalah kecilnya tersebut yang diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bilqis. Oke, terima kasih Yahya. Selanjutnya, selain dikenali sebagai bapak filsafat modern akibat pemikiran-pemikiran filosofisnya, René Descartes juga ikut berkontribusi di dalam bidang ilmu lain di luar filsafat. Di antaranya adalah matematika dan sains dan psikologi. Dalam bidang matematika, dia merupakan penemu geometri analisis. Pemikiran ini melahirkan sebuah ilmu dan alat dasar baru dalam matematika dan perkembangannya sangat berpengaruh dalam ilmu kalkulus modern, yang sangat membantu manusia saat ini untuk menyederhanakan konsep aljabar yang dikembangkan melalui geometri, yang saat ini dikenal juga dengan istilah koordinat kartesius. Konsep dasar dari pemikirannya ini dikembangkan di tahun 1637 dengan menentukan posisi suatu titik di bidang datar. René Descartes juga menuliskan pemikirannya tersebut di dalam dua karya tulisan. Yang pertama, Discours de la Méthode, yang berisikan pengenalan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus satu sama lain. Sedangkan pada tulisan keduanya yang berjudul La Géométrie, René Descartes lebih memperdalam konsep-konsep yang telah ia kembangkan sebelumnya. Metode yang dikembangkannya menyajikan sebuah titik sebagai bilangan berpasangan dalam sebuah bidang datar. Bilangan-bilangan tersebut terletak pada dua garis yang saling tegak lurus satu sama lain dan berpotongan di sebuah titik yang dinamakan origin atau disimbolkan dengan huruf kapital O. Yang kedua, dia juga menemukan persamaan garis lurus atau gradien yang merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang membandingkan antara komponen Y
atau ordinat dengan komponen X atau absis. Gradien akan menentukan seberapa jauh kemiringan yang terjadi pada suatu garis dalam koordinat kartesius. Selanjutnya untuk di bidang psikologi, René Descartes menjumbangkan pemikirannya di ilmu psikologi modern. Di antaranya adalah yang pertama, konsepsi mekanisme, yang kedua doktrin ide-ide bawaan, yang ketiga interaksi pikiran dan tubuh, yang keempat spekulasi tentang fungsi-fungsi mental di otak, dan yang kelima teori aksi refleks. Pemikiran Descartes mengenai teori aksi refleks ini adalah dengan mengembangkan psikologi mekanistik tanpa pikiran atau mindless mechanistic psychology untuk menggantikan bagian dari psikologi Aristotelian. Pemikiran Descartes mengklaim bahwa ia dapat menjelaskan banyak perilaku manusia yang tidak melibatkan pikiran. Descartes memperkenalkan ide mekanisme yang ditetapkan pada tubuh manusia yang kemudian menyebar dan tak terhindarkan untuk diterapkan pada pikiran manusia yang kemudian berkembang menjadi psikologi. Beberapa spekulasi Descartes pada masanya seperti interaksi tubuh pikiran, fungsi-fungsi mental dalam otak, aksi refleks tubuh, telah membuka pintu penyelidikan lebih lanjut yang menjadi basis perkembangan psikologi. Dengan demikian, dapat diakui andil René Descartes dalam modernisasi ilmu merupakan sebuah pijakan atau milestone dan kondisi pendukung atau necessary condition bagi munculnya psikologi 2 abad kemudian. Hal ini dapat menjadi rujukan dan semangat baru bagi para ilmuwan untuk upaya penyelidikan dan pengembangan ilmu-ilmu baru ke depannya. Silakan selanjutnya akan saya Dinda. Ya, terima kasih Bilkis. Di balik semua filsafat dari René Descartes, di sini pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk bagian saya di sini membahas mengenai kelebihan pemikiran dari René Descartes sendiri. Kelebihan tersebut terletak pada metode keraguan-raguannya, yang memunculkan jargon cogito ergo sum yang menjadikannya mendapat julukan Bapak Filsafat Modern. Pada metode keraguan ini, Descartes mendapatkan kepastian atau kebenaran yang valid. Maksudnya ialah meragukan segala sesuatu yang diterimanya dari luar melalui indera, karena menurutnya ada kalanya indera bisa menipu, bahkan dirinya saja juga diragukan. Dia berpikir bahwa meskipun segala sesuatu dapat diragukannya, ada satu hal yang tidak dapat diragukannya, adalah fakta bahwa dia sedang ragu-ragu. Fakta bahwa dia sedang ragu-ragu adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh siapapun atau apapun juga. Jika dia sedang ragu-ragu, maka hal itu berarti membuktikan bahwa dia sedang berpikir. Jika dia tahu bahwa dia sedang berpikir, maka haruslah ada sang pemikir, yaitu dirinya sendiri. Jika pemikir harus ada, maka dirinya pun harus ada. Bahkan ketika dia membayangkan seolah-olah dirinya sama sekali tidak memiliki badan dan tidak ada di dunia ataupun ruang tempat dia berada, hal itu justru membuktikan dengan jelas dan pasti bahwa dia ada. Hal ini kemudian menjadi aksiomanya atau kalimat yang paling terkenal, yaitu tadi, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Akhirnya, hal ini menjadi prinsip pertama dari filsafatnya. Descartes dianggap sebagai bapak filsafat modern karena dialah orang pertama pada zaman modern itu yang membangun filsafat berdasar atas keyakinan diri sendiri yang dihasilkan oleh pengetahuan akal. Karyanya yang luar biasa ini mempengaruhi banyak filsuf-filsuf barat yang terpengaruh olehnya. Dari metode berpikirnya ini bisa menemukan dasar pemikiran kebenaran. Semuanya tidak ada yang pasti, kecuali berpikir dengan cara akal. Ya, dari kelebihan tersebut pasti memiliki kekurangannya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Zulfakar. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda. Setelah mengetahui kelebihan filsafat René Descartes, selanjutnya adalah bagian kelemahan. Sebelum jauh membahas lebih dalam, perlu untuk diketahui bersama bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini dalam berpikir. Secerdas apapun dia, pasti akan mempunyai kelemahan-kelemahan. Adapun kekurangan rasionalisme terhadap doktrin-doktrin filosofis rasio cenderung mementingkan subjek daripada objek, sehingga rasionalisme hanya berpikir yang keluar dari akal budinya saja yang benar, tanpa memperhatikan objek-objek rasional secara peka. Kelemahan ini juga terdapat dalam memahami objek di luar cakupan rasionalitas, sehingga titik kelemahan tersebut mengundang kritikan yang sangat tajam dari sesama pemikir filsafat yang kurang setuju dengan sistem-sistem filosofis yang subjektif tersebut. Selain itu,
filsafat Descartes terdapat ketidakkonsistenan pandangannya dalam masalah eksistensi Tuhan. Hal ini yang menjadi nilai minus dari filsafat Descartes. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan Saudara Haikal. Terima kasih. Terima kasih Zulfakar. Di sini saya akan membahas kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman saya. Filsuf René Descartes merupakan seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak filsafat modern. Beliau percaya akan logika manusia dengan semboyannya I think therefore I am. Ini membuat dia mempercayai bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia terjadi karena adanya kebingungan dalam menggunakan pikiran. Ia juga merupakan tokoh yang melahirkan aliran rasionalisme. Descartes juga memberikan kontribusinya di bidang matematika, sains, dan psikologi. Kelebihan dari filsafat René adalah metode keraguan-raguannya, dan kelemahan dari filsafat René adalah ketidakkonsistenan pandangan dalam eksistensi Tuhan. Selanjutnya saya balikan ke Bilqis. Baik, terima kasih. Haikal, next. Selanjutnya kami akan membacakan refleksi kritis masing-masing pandangan dari kami mengenai filsuf René Descartes ini. Dimulai dari Ahya, silakan. Baik, terima kasih rekan Bilqis. Saya setuju dengan pemikirannya René Descartes, yaitu rasionalisme, tetapi setuju parsial. Saya setuju di mana method of doubt-nya perlu untuk mendissect segala sesuatu dari tidak segala sesuatu bisa terjadi dan masalah yang besar bisa diselesaikan dengan perlahan-lahan. Tetapi ada juga saya percaya dengan empirical studies di mana pengalaman itu berkontribusi lebih besar dan lingkungan juga berkontribusi yang lebih besar daripada secara rasional apa pemikiran dan alasan itu sendiri. Selanjutnya saya kirim ke Bilqis. Terima kasih, Ahya. Untuk refleksi kritis dari saya sendiri mengenai pandangan dari René Descartes ini adalah dia merupakan tokoh yang optimis dan antroposentris. Namun pemikirannya akan pengetahuan yang bersumber pada asas-asas logis bawaan yang melekat sejak lahir dan mengasingkan panca indrawi sedikit bertentangan dengan apa yang saya yakini. Karena saya melihat pengetahuan itu tidak hanya cukup jika didasari oleh akal budi saja, tetapi pengalaman indrawi juga penting untuk membentuk suatu pengetahuan. Selanjutnya, Dinda, silakan. Ya, terima kasih Bilqis. Saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Untuk refleksi kali ini, saya juga memiliki refleksi sendiri. Sejauh ini saya setuju dengan pandangan dari Descartes. Semua memang tidak bisa diukur secara indrawi. Bahkan indrawi saja menurut Descartes itu bisa menipu. Saya juga kagum dengan pemikiran yang menekankan pada akal manusia, terutama mengenai jargonnya yaitu cogito ergo sum, juga mengenai keberadaan Tuhan, serta keteguhan dari akan Descartes yang mempercayai adanya Tuhan. Kemudian, terima kasih dilanjutkan oleh teman saya Zulfakar. Baik, terima kasih Dinda atas kesempatannya. Hal yang bisa saya refleksikan dalam diri saya yaitu saya sangat tertarik di metode yang dia kemukakan, yaitu adalah metode pembelajaran yang ia namakan metode keraguan. Cara menggunakannya adalah dengan memotong kecil-kecil masalah yang besar untuk memahami satu persatu. Salah satu deskripsi yang ia maksud dengan metode ini adalah barel berisi apel, dan sebagai filsuf maka ia harus bisa membuang yang busuk atau yang tidak baik agar yang ada di dalam hanya kualitas yang baik, dapat menjaga dan memastikan kualitas di dalam barel tersebut. Demikian, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Haikal. Terima kasih Zulfakar. Refleksi kritis saya adalah saya setuju dengan pendapat beliau di mana saat manusia melakukan kesalahan itu dikarenakan kebingungan kita saat berpikir, dan juga saya setengah setuju di mana beliau mengatakan bahwa indera bisa selalu menipu kita dan harus kita percaya adalah akal budi kita. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bilqis. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kami memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, dan terima kasih.